Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa dari SMK Al-Munawwariyah. Pada hari ini saya sebagai mahasiswa PPG Fisika Universitas Tadulako Palu akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan pembelajaran di kelas pada materi gaya loreng. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar kita, silakan dipimpin doa dulu keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, sebelum masuk ke materi, adakah yang pernah membongkar CPU? Ada yang membongkar CPU? Di pelajaran teknik komputer jaringan sudah pernah membongkar CPU? Ya, dulu pernah membongkar CPU. Di dalam CPU ada apa aja ya? Oke, ada motherboard, terus ada apa lagi? Ya, heatsink, terus ada apa lagi? Prosesor, power supply. Oke, ya. Di dalamnya itu tentu ketika komputer dijalankan itu akan menghasilkan panas. Maka di dalam CPU itu harus ada suatu sistem yang bisa mendinginkan suatu komputer itu sendiri. Namanya sistem sirkulasi atau sistem pendingin CPU. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana pemanfaatan konsep Deloren dan aplikasinya di dalam teknik komputer jaringan. Oke. Untuk itu silakan perhatikan video berikut ini. Jadi di sini ada dua sistem pendingin prosesor ya. Yang pertama kipas Intel serinya ya. Sistem yang kiri ada Intel yang harganya murah dan yang satunya ada Intel sama-sama Intel dari pabrikan tapi harganya lebih mahal. Jika kita lihat di sini ternyata ketika dipanaskan ya, suhunya di sini 34 sampai 86, di sini 36 sama 81. Artinya apa? Di sebelah kanan itu memiliki kualitas yang lebih bagus daripada yang di sebelah kiri. Kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira apa? Kemampuan apa yang beda? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Magnetnya, mungkin magnetnya lebih mahal. Terus apa lagi? Listriknya mungkin ya. Ya, kuat arusnya mungkin bisa lebih besar. Nah, itu kedua konsep itu tentu akan mendukung suatu alat pendinginnya itu semakin maksimal kinerjanya. Nah, untuk itu kita akan belajar materi hari ini ya. Mengapa kok bisa berbeda? Bagaimana kita menjawab permasalahan tersebut? Maka kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Coba yang belakang dulu membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kelihatan? Lalu kegiatan studi kayak dan diskusi serta dapat menentukan besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi gaya lorentz dengan menjawab. Ya, terus? Lalu kelompok strategi dapat melakukan percobaan motor listrik sederhana dan menyampaikan hasil analisis terkait besaran-besaran yang mempengaruhi putaran motor listrik berdasarkan hukum lorentz dengan tanggung jawab. Oke ya, jadi hari ini kita akan melakukan suatu pembelajaran ya. Kalian akan belajar dengan menggunakan simulator diskusi ya. Nanti Bapak beri bahan ajarnya ya. Di dalamnya itu ada besaran-besaran apa yang mempengaruhi gaya lorentz ya. Nanti kita akan tahu menggunakan kita praktikum. Kemudian kalian juga akan melakukan praktikum juga percobaan motor listrik sederhana untuk mengetahui apa besaran-besaran yang mempengaruhi perputaran motor listrik yang nantinya akan bermanfaat untuk menjelaskan mengapa sistem pendingin CPU itu berbeda-beda kualitasnya. Nah, nanti kalian bisa memprediksi, oh ternyata sistem pendingin A lebih baik karena apa, sistem B lebih baik karena apa.
Oh ya, oke. Untuk itu kita akan menjalankan rangkaian pembelajaran hari ini, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi yang pertama nanti kita ada identifikasi masalah, kemudian mengorganisasi untuk eksperimen, untuk kelompok, kemudian melakukan investigasi, dilanjutkan mengembangkan dan menyajikan hasil nanti presentasi, dan dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi. Oke. Untuk itu kita akan mulai materi kita ya, jadi pembelajaran kita mulai dengan masalah ya, dimulai dengan masalah. Sehingga di dalam pembelajaran ini kita Bapak nanti akan melakukan evaluasi. Ada 3. Yang pertama ada pengetahuan, aspek pengetahuan nanti akan dilihat dari kuis. Jadi kemampuan kalian menjawab kuis. Kemudian di soal formatif. Kemudian yang kedua kita akan menilai kalian dari aspek psikomotor atau keterampilannya, dari keterampilan ketika melakukan percobaan, keterampilan berdiskusi. Kemudian yang ketiga, hasil akan menilai sikap kalian ketika melakukan praktikum dan pembelajaran di kelas, termasuk dalamnya tanggung jawab dan jujur dan dalam menyelesaikan LKPD maupun tugas-tugas yang kita berikan. Oke, kita masuk yang tahap pertama, yaitu orientasi permasalahan. Silakan dilihat video berikut berkaitan dengan sistem pemilih pada CFD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, jumpa lagi di channel saya Bicil. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang kipas komputer yang benar ya. Jadi kipas komputer yang benar itu akan menghasilkan udara yang sejuk ya, bukan terlalu panas atau dingin. Pada intinya kita buat suasana itu sejuk. Jadi produksi panas pada intinya kipas ini ya. Kalau kita salah pasang posisi kipas, maka kipas sebaliknya akan berdebu ya. Debu dan debu ini akan menutupi prosesor sehingga komputer akan mati, ataupun debu-debunya akan masuk ke sela-sela RAM ya, sehingga juga komputer tidak bekerja dengan baik. Baik teman-teman, kita langsung saja skemanya seperti ini ya, berjalan ya. Bisa dilihat apa ya, dari masuk, kemudian dia menembus ke dalam, kemudian dia keluar ya. Jadi ada 2 kipas masuk dan ada 2 kipas keluar. Fungsinya seperti itu. Jadi di dalam sistem kipas itu sendiri ada konsep, ada kipas itu berjalannya memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Kalau memutar ke kanan, konsepnya seperti apa? Kalau memutarnya seperti ini, berputar ini, maka udaranya arahnya arah jempol. Jadi kalau berputarnya seperti ini, arahnya sama. Kalau berputarnya kembali seperti ini, ya seperti ini, berarti keluar ya. Nah, kalau di dalam sistem ini, berarti apa? Kipas yang di depan ini harus diletakkan di mana? Begini, arahnya seperti ini. Yang di sini juga sama. Tapi yang di sini arahnya harus mengeluarkan ke sana. Ya. Atau yang di atas ke atasnya itu juga arahnya harus ke bawah. Nah, ini arti maknanya apa? Berarti arah menentukan apa? Arah perputaran dari motor listrik itu atau kipas itu menentukan keluar masuknya udara. Itu nanti kita akan belajar masalahnya bagaimana kita membentuk suatu kipas agar memiliki putaran yang kita inginkan. Maka kita akan melakukan investigasi. Untuk itu Mbak Zen akan melakukan terus tinggal sini 1 2 3 4 5 kelompok 2 1 2 3 4 5 sini kelompok 3 1 2 3 4 5 kelompok 4 di sana. Oke, Bang? Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Lembaran pertama untuk pembelajaran, terus lembaran kedua ada data, lembaran ketiga ada yang kesimpulan. Oke, sudah lengkap semuanya KTP-nya? Oke, di dalam eksperimen itu kalian akan diberikan ya, nanti masing-masing kelompok ambil ke depan akan diberikan 2 baterai nanti. Jadi saya akan berikan 2 baterai. Baterai yang pertama ini ada 2 baterai, baterai 1, baterai 2, ini ya. Oke.
Perhatikan cara melakukan praktikumnya ya. Jadi di situ kalian akan membuat kumparan, di mana kumparan nanti akan ditempatkan di peniti ya, peniti, kemudian dihubungkan sehingga terbentuklah kumparan bisa berputar. Itu kalian bisa melihat yang ada di lembar LKPD-nya. Oke, bisa? Lakukan. Langkah pertama untuk variasi apa? Magnet neodymium sebanyak 2 magnet. Ini anggap satu dulu ya. Ini magnet satu dulu. Satu dulu. Nah, terus dipasangkan ini. Oke. Putarannya bagaimana? Bisa berputar atau enggak kalau diberikan diberi apa? Satu magnet putarannya kecil ya. Yang kecil. Coba kalau diberikan 2 magnet. Ya, ini silakan dipraktekkan dengan 2 magnet, ditata 2 magnet, diberi gaya dulu. Ini kurang pas ini kurang pas listriknya. Nah. Kurang datar ini kurang pas, dipaskan dulu. Kalau pembagiannya butuh di amplas, silakan di amplas dulu. Perbedaannya gimana dulu? Satu magnet dulu ya. Satu magnet gimana putarannya? Satu magnet. Nah, putarannya gimana? Putarannya rendah. Nah, ya kan? Lambat ya putarannya. Dia hanya bisa berbolak-balik saja. Lambat. Oke, berarti ditulis satu baterai, magnetnya 2, namanya 1, anggap 1 itu. Ya, magnetnya 1, baterainya 1, kecepatannya rendah. Ya, perputarannya rendah atau lambat. Kemudian magnetnya 2. Bisa berputar. Itu silakan dimasukkan ke data ya. Magnetnya berapa, kuat arusnya, baterainya berapa, terus menghasilkan perputaran seperti apa ya. Ya, boleh ya. Magnetnya 2. Urut datanya tadi yang pertama tuh. Jadi magnetnya 1. Mana 1, kecepatannya bagaimana? Nanti ya. Dibaca prosedurnya dibaca. Magnetnya 1, putarannya lambat. Berarti magnet 1, baterai 1 lambat. Lambat atau kecil. Terus yang kedua, magnetnya 2. Magnetnya 2. Nah, caranya. Perputarannya cepat. Baterainya 1 cepat. Sekarang ditambah listriknya. Kuat arusnya tambah, baterainya 2. Baterainya 2 dihubungkan. Ini di apa? Coba dulu. Kalau pakai baterai di mana? Kalau pakai 2 baterai berarti di mana kabelnya tadi? Nah, kabelnya dikelupas dulu, oke. Terus satunya mana yang ini? Nah, ini juga dikelupas dulu, terus diisolasi, oke. Habis itu dihubungkan. Ini kan kutub negatif, berarti dikaitkan dengan kutub negatif juga. Ya, ini. Jadi ini dipasang seperti tadi, ya. Isolasi, terus ini isolasi juga, itu, oke. Nah, satunya juga sama, oke. Isolasinya depan. Gantian. Oke, bisa ya. Oke, sekarang ya.
Amplasnya ada amplas. Enggak lah. Ini dibuatkan dulu. Ini perkaranya. Kok bisa ini dilepas? Ya. Atau dari itu tadi? Kalau mau lepas. Solusinya banyak. Kalau enggak ya dibuka terus yang satunya juga sama baru di datanya ya. Jadi lambat, baterainya satu, lah, lambat, caranya lambat, oke? Bisa berputar nggak bisa, hanya bisa bergerak, oke, ini boleh. Lambat, gaya lorenya lambat, atau kecil. Ya, baterainya satu, magnetnya satu, oke. Lambat. Sekarang magnetnya ditambah jadi 2, bisa putar ya? Bisa berhasil? Cepat ya malah ya? Ya berarti magnetnya 2, baterainya 2 menghasilkan apa? Gaya loren yang sangat cepat. Terus itu sangat cepat. Nah gitu ya. Nah, oke. Terus diskusikan dengan temannya satu kelompok analisis datanya, bentuk analisis datanya. Jadi lambat itu dianggap nilainya 1, cepat 2, sangat cepat 3 gitu ya. Jadi di grafiknya biar kelihatan. Oke? Saya. Ya ini lambat ya. Baterai apa? Magnet 1, kemudian baterai 1. Datanya lihat, magnetnya 1, baterainya 1. Berlangsungnya apa? Lambatnya gerakan saja, gerakan apa? Hampir berputar tapi tidak bisa berputar. Oke, gayanya kecil. Berarti tulis ya. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Ini ada waktu diskusi 10 menit untuk mendiskusikan LKPD-nya dan menyelesaikan ya. Gunakan daftar ajar yang Bapak berikan ya. Daftar ajar Bapak berikan silakan dibaca dan diskusikan dengan temannya di kelompok ya. Berarti pada ya Nanti semakin apa? Sama ya ini ya. Ini apa? semakin banyak Baterainya jadi semakin besar kuantitasnya, maka gaya lorennya makin semakin banyaknya isi terhadap apanya penting diskusi sebenarnya gaya loren yang pengaruh oleh beberapa besaran kaca itu. Thank you.
Kan dengan kelompoknya ya. Apa? Ya, balannya itu. Nah, sekarang coba. F sesuai dengan B dengan K besar berapa? F I B berarti kurang apa? L ya, L-nya apa? Jangan baca sehingga persamaannya jadi apa? F sama dengan caranya masing-masing ya. Oke, grafiknya ditarik garis. Oke, terus nomor 2 jawabannya berdasarkan grafik nomor 1. Bagaimana hubungan B dengan F? Semakin besar medan magnetnya, oke, Dian, jelaskan semuanya. Jelaskan. Nah, salam dulu tidak saya. Ayo perhatikan kelompok 2, 3, 4 dan kelompok sendiri silakan diperhatikan. Dan kita baca. Hubungan B dengan F semakin banyak magnetnya perputaran semakin cepat. Oke, kelompok 2, 3, 4 ada yang beda? Salah semua? Salah. Oke ya. Kalau sama sekarang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi data pertama ya, perhatikan data yang digunakan hanya data 1 dan 2. Berarti data ketiga nggak usah dipakai ya. Data ketiga nggak usah dipakai. Berarti bentuknya grafik apa namanya ini? Grafik ini maknanya apa? Semakin besar ini apa? B-nya ya. Semakin besar medan magnetnya, maka semakin besar pula daya magnet. Sehingga dapat sebutkan apa tadi? Besarnya F sebanding dengan B. Oke, ya. Oke, kelompok 2. Akan kelompok 2 berapa? Nah, perwakilan 2 nah. 300. Nah, sama. Kita semua. F sebanding dengan B.
Oke, silakan jelaskan. Oke, silakan diperhatikan kelompok 1, kelompok 3, 4. Ya, coba diperhatikan ada depan. Hubungan antara arus listrik dengan toleransi dari data 2 dan 3 adalah semakin besar arus listrik yang diberikan, maka semakin besar pula perputaran atau gaya arus. Oke, berarti bentuknya adalah F sebanding F sebanding dengan I. Ya. F sebanding sama dengan ini. Nah, ya F sebanding dengan I. Oke ya. Kan ada yang berbeda? Yang lain sama? Oke, kalau sama sudah. Ya. Sekian presentasinya, selamat Oke, kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2 ya, coba perhatikan. Coba perhatikan yang ada depan. Ya, silakan jelaskan. Berdasarkan grafik nomor 2 dan 4 bahwa F sebanding dengan IB untuk mengubah tanda perbandingannya, maka dikalikan konstanta sehingga persamaannya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Yang lainnya? Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, makan ya. Jadi grafik nomor 24 F sebanding dengan I kali B. Untuk mengubah tanda sebanding ini, maka kita harus kalikan konstanta. Konstantanya dikenal sebagai L, yaitu panjang kawat. Karena kita nggak pakai sama dengan B. B ini apa? Meter. I apa? L apa? Panjang. Oke, ya, ini bergantung pada 3 hal itu ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 menjawab soal nomor 6.
dalam ajar itu ada penggunaan kaidah tangan kanan dibaca juga ya. Jadi gunakan kaidah tangan kanan. Berarti F gunakan apa, B gunakan apa, I gunakan apa, sekarang dibaca. Itu penting karena berkaitan dengan arah, menentukan arah perputaran. Oke. Selanjutnya ini di bagian 6 yang kedua. Oke, perhatikan ya, kelompok 1, 2, 3. Coba perhatikan penjelasan dari kelompok 4. Kita sudah merasakan lebih lanjut, tetapi bahwa I sama dengan I seperti Ya. maka dapat diperoleh bahwa F sama dengan D dikali I per D dari 1. I, L, L. Yang dilakukan sebenarnya untuk menjelaskan di mana F per D menyatakan kecepatan kecepatan sehingga persamaan dari F sama dengan B kali I. Oke, ada pertanyaan kalau lain? Tidak. Oke, perhatikan ya. Kita bahas tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz perhatikan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi gaya Lorentz tadi dipengaruhi apa? F sama dengan B I L. B apa? Medan. I B L. Oke ya. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan. Ayo, ingat ya kaidah tangan kanan. I nyatakan arah arus, arusnya jempol ke atas. Oke. Terus telunjuk ini nyatakan arah medan magnet. Terus ini nyatakan arah gaya Lorentz. Jadi selalu tegak lurus. Jika I-nya ke sana, B-nya ke sana, maka F-nya akan ke sana. Gitu ya. Jadi gunakan kaidah tangan kanan. Dan ini kalau kita gunakan kumparan seperti tadi, ya, kumparan. Tapi kalau kasusnya pada muatan bagaimana Pak Zen? Nah, ini kasus pada muatan sesuai yang dijelaskan kelompok 6 tadi ya. Perhatikan. Jika I-nya tadi ada B, I, L. I-nya dari I per T, ini muatan tiap satuan waktu. Maka S sama dengan D I P kali L. Ya, L per T apa ya? Karena apa? Kecepatan gerak muatan. Maka rumusnya jadi B, I-nya tetap, L per T dari V. Sehingga rumusnya jadi B I V. Ini untuk menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana pengaruh muatan terhadap medan magnet. Nah, ini biasanya digunakan untuk satelit jaringan, itu gunakan ini muatan. Kalau motor listrik menggunakan BIR. Wah, oke, BIR. Kalau jaringan kaitan dengan muatan elektron menggunakan BI. Perhatikan sama caranya ya. Kalau tadi BI-nya mengatakan di jempol, oke, B-nya telunjuk, F-nya dari tengah ini. Sekarang kalau BIV gimana Pak? BIV, V-nya ini jempol, B-nya tetap telunjuk, F-nya dari tengah. Jadi paham ya konsepnya? Nah, itu konsep daripada gaya Lorentz. Nah, arahnya itu lebih penting. Kenapa? Jika kita membuat magnet seperti tadi ya, magnet perputarannya kebalik, maka yang terjadi apa? Ketika di dalam sistem pendingin CPU, harusnya kalau kita lihat dari awal ini tadi, nah ini apa yang terjadi jika arahnya kebalik? Harusnya panasnya pindahnya kemana? Dari sini menuju ke sistem. Si udara dingin masuk ke dalam sistem. Kalau perputarannya kebalik bagaimana itu? Nah, udaranya yang panas ini keluar, berarti dinginnya nggak masuk. Kira-kira ruangannya jadi sejuk apa sudah? Makin panas. Makanya ketika sistem CPU ini kamu keliru, jadi ketika mengatur arah perputarannya keliru, maka yang terjadi di dalam CPU akan panas.
beberapa detik atau 1 menit tiba-tiba mati sendiri itu gagalnya. Mungkin satu, arahnya masang kebalik. Jadi kalau kebalik panasnya harusnya dingin, prosesornya itu dingin, malah panas. Kalau panas mati sendiri. Namanya restart sendiri. Nah, dengan dari ilmu troubleshooting permasalahan itu sebenarnya ada di mana? Ya dari sini, di kipas pendingin. Nah, kipas pendingin konsepnya apa? Konsep gaya. Kan kita perlu untuk mempelajari gaya dengan serius. Oke ya, itu ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Oke, sebelum masuk ke kesimpulan ya, masuk ke kesimpulan pembelajaran kita ya. Kita terus dulu ya, kita mau evaluasi pendidikan kalian dan pemahaman kalian berkaitan dengan materi ini. Untuk itu saya panggil untuk waktunya. Oke. Ya, untuk hasilnya ya, yang paling player nomor 6 ya. Nomor 6, nomor 13 ini peringkat 1 semua ya. Oke ya. Dan nilai performanya benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kita sudah berada di ujung pembelajaran ya. Ujung pembelajaran. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Apa kesimpulannya? Pertama, gaya oren apa? Dipengaruhi oleh medan magnet, terus kuat arus listrik dan panjang kawan. Kemudian juga bisa kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menjelaskan apa? Arah gaya oren. Jadi I menyatakan apa? Kuat arus listrik. B-nya medan magnet unjuk, kemudian F-nya gaya. Oke ya, itu yang dapat saya sampaikan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi radiasi game ya. Untuk radiasi game nanti hanya tugas karena minggu depannya kita sudah. Oke ya, itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.